Selamat hari Jumat untuk kamu yang sudah sunat. Sekarang kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sudah berada di Bahtera. Lalu Xiao Yan bertanya di manakah mereka pada saat ini berada dan mendengar pertanyaan dari Xiao Yan ini, pemimpin dari kelompok yang merupakan kelompok macan merah pada saat ini sedikit terdiam. Pada akhirnya setelah beberapa saat sosoknya dengan sedikit takut segera berkata bahwa mereka pada saat ini berada di sisi timur lautan barat kehampaan. Xiao Yan pun merenung sejenak mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh pemimpin tersebut. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa sepertinya dengan kecepatan penuh dibutuhkan waktu hingga puluhan tahun untuk sampai ke aliansi Dosian. Namun yang tidak diketahui oleh Xiao Yan adalah bahwa orang-orang ini sebelumnya telah ditawan oleh aliansi Dosian. Mereka baru saja dibebaskan dan Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara kepada semua orang. Xiao Yan berkata bahwa pada saat ini mereka harus segera pergi menuju ke aliansi Dosian. Mendengar hal ini, pemimpin dari macan merah pada saat ini benar-benar terkejut. Dirinya benar-benar merasa takut dan tidak ingin lagi berhadapan dengan orang-orang dari aliansi Dosian. Sosoknya pada akhirnya segera menjelaskan bahwa mereka baru saja dibebaskan oleh orang-orang dari aliansi Dosian. Mereka pada saat ini sudah berniat untuk mengubah profesi mereka. Mereka tidak ingin merampok lagi dan mereka tidak ingin berurusan dengan orang-orang aliansi Dosian. Mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiao Yan yang pada saat ini menutup matanya segera kembali berbicara dengan tenang. Xiao Yan berkata bahwa mereka memiliki pilihan untuk aliansi Dosian atau dirinya akan membuang mereka semua dari Bahtera. Sebaiknya mereka pada saat ini menentukan apa yang akan mereka pilih karena dirinya tidak memiliki banyak waktu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, pemimpin dari kelompok ini pun seketika memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Dirinya pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain menuruti apa yang baru saja diperintahkan oleh Xiao Yan. Namun meskipun begitu, sosoknya pada saat ini berkata bahwa dirinya dapat mengirim Tuan ke aliansi Dosian, tetapi Tuan harus berjanji untuk menyelamatkan hidup mereka. Mereka benar-benar takut dengan orang-orang dari aliansi Dosian dan mereka tidak ingin berakhir dalam kesialan berhadapan dengan orang-orang aliansi Dosian. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pun sedikit tersenyum dan berkata agar mereka jangan khawatir. Dirinya adalah yang mulia surga ke-9 dari aliansi Dosian dan dirinya akan menjaga mereka tetap aman. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini, pemimpin dari kelompok macan merah sedikit ragu. Mereka pada saat ini tidak bisa memastikan identitas Xiao Yan benar atau tidak. Namun meskipun begitu dirinya hanya bisa patuh dan menganggukkan kepalanya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiao Yan kembali bertanya berapa lamakah waktu yang dibutuhkan untuk bisa mencapai aliansi Dosian. Pemimpin kelompok ini pun segera berkata setidaknya dibutuhkan waktu 20 tahun untuk terbang dengan kecepatan penuh. Xiao Yan masih dengan tetap tenang segera berkata bahwa kecepatan ini masih bisa lebih ditingkatkan. Pemimpin kelompok ini pun seketika tersenyum getir. Sosoknya lanjut berkata bahwa mereka tidak memiliki cukup pil origin Qi di tangan mereka. Menanggapi hal tersebut, Xiao Yan tanpa banyak bicara segera mengeluarkan pil origin Qi dari tangannya. Xiao Yan pun melempar puluhan juta pil origin abadi langsung kepada pemimpin tersebut. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, si pemimpin pada saat ini benar-benar terkejut. Namun dirinya tidak memiliki pilihan lain selain melakukan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Pada akhirnya sosoknya segera mundur meninggalkan Xiao Yan dan segera memutar arah menuju ke aliansi Dosian. Sekitar 5 tahun kemudian Bahtera pada saat ini tiba-tiba berhenti seolah-olah menabrak sesuatu. Goncangan lambung kapal ini juga membuat Xiao Yan perlahan seketika membuka matanya. Xiao Yan segera bertanya kepada pemimpin mereka apakah yang pada saat ini sedang terjadi. Pemimpin itu pun segera berkata bahwa ada orang yang menghalangi jalan mereka. Mereka adalah musuh lama dari geng macan merah. Tetapi Tuan jangan khawatir dan Tuan bisa menunggu di sini sementara mereka akan menghadapinya. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini menangkupkan tangannya dan bergegas keluar untuk berhadapan dengan para perompak. Kedua belah pihak pada saat ini saling bertemu di udara.
Kedua belah pihak merupakan musuh bebuyutan dan pada saat ini pemimpin dari Bahtera yang dinaiki oleh Xiao Yan segera membuka mulutnya. Sosoknya berkata kepada pria yang bernama Tianzhen yang merupakan pemimpin dari geng Hiu Hitam. Sosoknya berkata bahwa Tianzhen dan mereka sama-sama perampok dan mengapa mereka pada saat ini saling menjegat. Menangkapi hal tersebut, Tianzhen pada saat ini berbicara kepada pemimpin geng Macan Merah yang bernama Zhao Ya. Dirinya berkata apakah Zhao Ya lupa bahwa mereka memiliki konflik dan persaingan? Zhao Ya pun segera menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin bahwa kejadian sebelumnya hanyalah sebuah kecelakaan. Bukankah di kehampaan ini akan ada banyak bahaya dan mereka tidak akan bisa menghindari bahaya tersebut? Menanggapi apa yang dikatakan oleh Zhao Ya pada saat ini, Tianzhen seketika juga menyipitkan matanya. Tampaknya kedua belah pihak benar-benar terlibat konflik yang tidak bisa dihindari dan kedua belah pihak pada saat ini sepertinya juga memutuskan untuk bertempur. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi pertempuran pada saat ini benar-benar dimulai dengan Tianzhen yang mulai berbicara. Tianzhen berkata bahwa dirinya baru saja menembus ke Douxian Bintang 9. Dengan begitu maka pada saat ini Zhao Ya tidak akan bisa melarikan diri dari pengepungannya. Mendengar hal tersebut, Zhao Ya pada saat ini memandang ke arah Tianzhen dengan serius. Zhao Ya pada saat ini bisa melihat ada sekitar 200 prajurit yang 2 kali lebih banyak daripada prajurit milik Zhao Ya. Namun meskipun begitu, Zhao Ya juga pada saat ini tidak memiliki peluang untuk melarikan diri. Zhao Ya pun menggertakkan gigi dan tanpa banyak basa-basi pada saat ini segera memerintahkan para prajuritnya untuk bersiap. Pada akhirnya waktu yang dinanti benar-benar terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling bertempur. Para prajurit pada saat ini saling menggunakan kemampuan masing-masing. Zhao Ya dan Tianzhen juga pada saat ini bertukar pukulan dan dalam waktu singkat keduanya pada saat ini tampak terlihat imbang. Namun seiring berjalannya waktu pada saat ini dapat terlihat keunggulan berpihak ke pihak Tianzhen. Namun meskipun begitu Tianzhen pada saat ini juga sedikit terkejut karena ternyata Zhao Ya telah mencapai Douxian Bintang 9. Hanya saja pondasi dari Douxian Bintang milik Zhao Ya ini benar-benar sangat lemah. Sementara itu di sisi lain Zhao Ya pada saat ini menggertakkan gigi setelah mengalami kebuntuan. Dirinya juga menyadari bahwa kekuatan dari Tianzhen pada saat ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Zhao Ya. Zhao Ya pada saat ini hanya bisa mengeluarkan semua kartu truf yang dirinya miliki untuk berhadapan dengan Tianzhen. Pada akhirnya kedua belah pihak kembali berbenturan untuk waktu singkat dan mengalami ratusan pertukaran. Semakin lama waktu berlalu pada saat ini kesenjangan di antara kedua belah pihak tentu saja semakin terlihat. Pada akhirnya Zhao Ya berhasil dipukul mundur dan segera terjatuh menghantam bahtera miliknya. Sosoknya seketika menghancurkan atap bahtera dan terjatuh ke samping Xiao Yan. Zhao Ya memuntahkan seteguk cairan merah dan pada saat ini melirik arah Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini perlahan membuka matanya untuk menatap ke arah Zhao Ya. Sementara itu di kejauhan pada saat ini Tianzhen tentu saja melihat keberadaan dari Xiao Yan yang sedang duduk bersila. Namun dengan kekuatan Tianzhen dirinya pada saat ini tidak bisa merasakan kekuatan apa yang dimiliki oleh Xiao Yan. Tianzhen juga pada saat ini gelap mata dan benar-benar ingin menghabisi semua orang yang berasal dari geng Macan Merah. Pada akhirnya tanpa banyak penundaan lagi Tianzhen pada saat ini segera mengeluarkan kartu truf terkuatnya untuk menghabisi Zhao Ya. Tianzhen pun melesat dengan aura yang sangat kuat dan tinju yang terkepal menuju ke arah Zhao Ya. Sementara itu Zhao Ya pada saat ini menggertakkan giginya. Zhao Ya pada saat ini berharap Xiao Yan akan membantunya tetapi Zhao Ya tidak menunjukkan ekspresinya. Zhao Ya hanya bisa menggertakkan gigi dan berniat untuk bangkit tetapi Zhao Ya pada saat ini benar-benar sangat lemah. Pada akhirnya serangan dari Tianzhen ini benar-benar mendekat namun tepat ketika hendak menghantam ke arah Zhao Ya, tubuh dari Tianzhen pada saat ini tiba-tiba berhenti. Tianzhen merasakan adanya sesuatu yang tidak beres dan Tianzhen segera menemukan sosok Xiao Yan yang duduk bersila menatap ke arahnya. Tatapan Xiao Yan ini benar-benar terlihat sangat tajam membuat Tianzhen seketika tidak bisa bergerak.
Namun tidak lama setelah itu pada saat ini hal mengejutkan segera terjadi di depan mata Zhao Ya. Tubuh Tianzhen yang melayang di udara pada akhirnya benar-benar berhamburan. Tianzhen benar-benar kehilangan vitalitasnya tanpa menyisakan sedikit pun bagian dari tubuhnya. Zhao Ya pada saat ini benar-benar hanya bisa melongo melihat apa yang baru saja terjadi di hadapannya. Dirinya benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi, tetapi pada saat yang bersamaan Zhao Ya melirik ke arah Xiao Yan yang ternyata sudah membuka matanya dan menatap ke arah sebaran tubuh dari Tianzhen. Zhao Ya seketika merasakan sesuatu dan hawa dingin pada saat ini menyebar di dalam hatinya. Zhao Ya memang berharap Xiao Yan membantunya. Zhao Ya berpikir Xiao Yan akan dapat dengan mudah melesatkan pukulan yang mengejutkan kepada Tianzhen. Namun pada saat ini hal yang tidak dipercayai oleh Zhao Ya adalah bahkan Xiao Yan tidak bergerak sama sekali hingga mengakibatkan Tianzhen hancur. Jika begitu permasalahannya, bukankah kekuatan dari Xiao Yan ini benar-benar tidak bisa diremehkan? Sementara itu di sisi lain mata Xiao Yan pada saat ini kembali tenang dan Xiao Yan kembali memejamkan matanya. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Xiao Yan adalah kekuatan mutlak yang dimiliki oleh seorang Dogat. Jika hanya untuk menghabisi seorang Dosian, Xiao Yan bahkan tidak perlu mengambil tindakan. Hanya dengan tekanan yang kuat saja sudah cukup untuk Xiao Yan menghancurkan mereka secara bersamaan. Pada akhirnya setelah momen ini suara pertempuran di seluruh Bahtera juga terdiam hampir seketika. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang duduk bersila dengan tatapan ngeri. Zhao Ya yang berada dalam keadaan menyedihkan juga pada saat ini berusaha untuk bangkit. Zhao Ya berdiri dengan sempoyongan sebelum akhirnya menghadap ke arah Xiao Yan dan segera menangkupkan tangannya. Dengan sedikit bersemangat Zhao Ya segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan karena telah menyelamatkan hidup mereka. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Zhao Ya, Xiao Yan pada saat ini segera mulai berbicara apakah Zhao Ya ingin menjadi pengikut dari Xiao Yan. Zhao Ya pun seketika tertegun sejenak mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Zhao Ya pun segera berlutut di tanah dan bersujud berkali-kali dengan penuh hormat. Zhao Ya lanjut berkata bahwa Zhao Ya bersedia menjadi pengikut Tuan seumur hidupnya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali membuka matanya dan memandang ke arah Zhao Ya sambil berbicara perlahan. Xiao Yan berkata bahwa untuk menjadi pengikut Xiao Yan, Zhao Ya sengaja mengambil jalan memutar untuk mencari musuhnya. Zhao Ya benar-benar ingin menggunakan tangan Xiao Yan untuk menyingkirkan musuhnya. Dengan begitu maka pada saat ini Zhao Ya benar-benar telah memanfaatkan Xiao Yan untuk keuntungannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Zhao Ya benar-benar gemetar dan hanya bisa memaksakan senyumnya. Namun ketika dirinya hendak berbicara sosoknya seketika disela oleh perkataan Xiao Yan. Xiao Yan berkata bahwa mereka pada saat ini benar-benar dapat dikatakan telah berkomplot untuk menyusahkan Xiao Yan. Niat membunuh juga seketika memancar di tubuh Xiao Yan membuat Zhao Ya dan yang lainnya seketika gemetar. Zhao Ya pada akhirnya segera menangkupkan tangannya dipenuhi dengan rasa hormat dan hendak mulai kembali berbicara. Namun Xiao Yan pada saat ini kembali menyela Zhao Ya dan berkata agar mereka memberi Xiao Yan barang paling berharga yang mereka miliki. Zhao Ya pun sedikit mengerutkan kening, tetapi pada saat ini Zhao Ya juga merasa sedikit lega. Zhao Ya pada akhirnya merenung sejenak dan setelah beberapa saat dirinya segera mengeluarkan sebuah kotak hitam dari tangannya. Ada sesuatu di dalam kotak tersebut dan dirinya pada saat ini segera menyerahkannya kepada Xiao Yan dengan penuh hormat. Zhao Ya juga lanjut berkata bahwa Tuan sepertinya memiliki penglihatan yang bagus dan dirinya tidak ingin menyembunyikannya dari mata Tuan. Bahkan kartu truf di tangannya tidak mungkin akan dapat menarik perhatian dari Yang Mulia. Oleh karena itu dirinya hanya bisa memberikan barang ini dan ini adalah peninggalan dari leluhurnya. Ini adalah racun dari Raja Lebah yang tersegel di dalamnya. Dikatakan bahwa racunnya juga sangat mengerikan dan bahkan jika seorang Dogat diracuni oleh racun ini dirinya benar-benar akan terjebak dalam waktu singkat. Setelah itu Zhao Ya memanfaatkan momen untuk menjelaskan konflik dan perseteruan hidup dan mati di antara dirinya dengan geng hiu hitam. Zhao Ya juga lanjut berkata bahwa Zhao Ya tidak pernah memiliki niat untuk menyusahkan Yang Mulia.
Zhao Ya juga ingin meminta maaf karena semua ini memang dilakukan oleh keinginan dan rasa egoisnya sendiri, tetapi semua itu untuk orang-orangnya. Mendengar semua penjelasan dari Zhao Ya, Xiao Yan pada saat ini hanya kembali menutup matanya. Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa ini adalah merupakan berkah bagi Zhao Ya, terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini baik-baik saja. Sebaiknya pada saat ini mereka segera kembali melakukan perjalanan. Jika tidak, Xiao Yan akan berubah pikiran dan mereka semua benar-benar akan mengalami nasib buruk. Mendengar hal tersebut, Zhao Ya kembali merasa merinding dan pada saat ini segera mengangguk dengan penuh hormat. Zhao Ya pun segera keluar dan pada saat ini segera mengatur orang-orangnya untuk kembali melakukan perjalanan. Sementara itu setelah Tianzhen benar-benar dihilangkan, geng hiu hitam juga dengan cepat mundur setelah menyerahkan barang-barang berharga milik mereka. Geng macan merah membiarkan mereka pergi karena setelah kemokatan dari Tianzhen tinggal menunggu waktu bagi hiu hitam membubarkan diri. Selain itu setelah pertempuran ini selesai, reputasi dari geng macan merah juga benar-benar tersebar. Xiao Yan telah disalahartikan sebagai bos baru dari geng macan merah. Selain itu semua orang yang memiliki konflik dengan geng macan merah juga pada saat ini merasa sangat ngeri. Gosip yang tersebar mengatakan bahwa geng macan merah memiliki seseorang yang memiliki kekuatan di tingkat dogat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah merupakan sebuah keuntungan bagi geng macan merah di dunia kehampaan. Di tengah-tengah perjalanannya pada saat ini mereka benar-benar tidak mendapatkan halangan apapun. Lalu waktu pun terus berlalu dan bertahun-tahun kemudian pada akhirnya semua orang segera sampai di aliansi Dosian. Xiao Yan pada saat ini juga segera bergegas pergi meninggalkan Bahtera. Zhao Ya awalnya ingin memberi hormat kepada Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah menghilang. Zhao Ya hanya bisa menghela nafas panjang dan Zhao Ya pada saat ini hanya bisa merasa bersyukur. Dapat dikatakan sebuah kesempatan yang besar baginya bisa berada dalam satu Bahtera bersama dengan orang kuat. Kesempatan langka semacam ini benar-benar tidak bisa ditemui oleh Zhao Ya. Zhao Ya pun menekan perasaannya ini sebelum akhirnya memutuskan untuk segera bergegas pergi dari aliansi Dosian. Namun saat yang bersamaan pada saat ini informan dan para penjaga di aliansi Dosian tentu saja mengetahui kemunculan Bahtera dari Zhao Ya. Mereka pada saat ini bergegas untuk Bahtera dari Zhao Ya, tetapi pada saat yang bersamaan suara Xiao Yan pada saat ini bergema di telinga semua penjaga. Xiao Yan berteriak kepada mereka semua jika mereka berani mengganggu Bahtera tersebut mereka semua benar-benar akan berurusan dengan Xiao Yan dan terjatuh dalam kesulitan. Pada akhirnya para penjaga dari aliansi Dosian hanya bisa mengurungkan niatnya dan segera mundur. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera perlahan-lahan berjalan menuju surga ke-9 dengan tangan di belakang. Berita kembalinya Xiao Yan ini bukanlah berita kecil dan Cao Cao segera memimpin pasukannya untuk datang dan mengunjungi Xiao Yan. Setelah Cao Cao pergi, Song Aolei juga datang dan bertanya kepada Xiao Yan dengan sedikit perasaan cemas. Namun melihat Xiao Yan yang baik-baik saja, Song Aolei pun pada saat ini tidak merasa khawatir. Selain itu setelah kembali ke aliansi Dosian, Xiao Yan juga telah menerima instruksi untuk pergi ke tempat hukuman ilahi. Tampaknya semua yang mulia dan orang-orang penting di aliansi Dosian juga telah pergi ke tempat tersebut. Sementara itu Xiao Yan sedikit mengerutkan kening dan bertanya-tanya apakah yang dimaksud dengan tempat hukuman ilahi. Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Xiao Yan, Jie secara alami mengetahui satu atau dua hal mengenai hal tersebut. Jie pun segera menjelaskan kepada Xiao Yan bahwa itu dapat dikatakan itu merupakan ruang hampa. Ruang ini tidak berujung dengan sumber daya yang sangat buruk, tetapi meskipun begitu itu juga merupakan tempat penciptaan yang kuat. Hanya yang mulia dan beberapa orang kuat yang memenuhi syarat untuk bisa memasuki tempat tersebut. Selain itu jalan menuju tempat hukuman ilahi atau hukuman dewa ini berada di aliansi Dosian. Yang mulia Xiao Feng tampaknya sudah terlambat dan pada saat ini yang mulia Xiao Feng juga diminta untuk segera pergi ke sana. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Jie, Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya. Xiao Yan pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain melangkah pergi ke tanah hukuman dewa.
Xiao Yan pun segera melangkah ke lubang cacing yang menuju ke tanah hukuman dewa. Tempat hukuman dewa ini seperti apa yang dikatakan oleh Jie, ini adalah tempat yang mirip dengan ruang hampa dan tidak memiliki detail konkret dan bukan berasal dari 3000 alam. Tempat ini benar-benar berada dalam area hampa dan tempat ini juga merupakan tempat yang membuat takut banyak orang. Hal itu dikarenakan selama ribuan tahun yang tidak terhitung jumlahnya semua orang yang melakukan kejahatan yang sulit dibasmi telah diasingkan di tempat ini. Dengan begitu akan ada banyak dewa-dewa ganas dan roh jahat di mana-mana di dalamnya. Terlebih lagi bahkan sosok yang menjaga tempat ini juga memiliki kekuatan yang tidak terkira. Penjagaan yang kuat ini tidak hanya untuk mencegah orang-orang jahat tersebut kabur melainkan ada tujuan yang jauh lebih penting. Tujuan penting ini adalah untuk menekan orang-orang dari luar 3000 alam bergegas masuk. Dapat dikatakan tempat ini merupakan portal dan pintu masuk atau keluar dari 3000 alam. Namun meskipun begitu di kehampaan ini terdapat banyak sekali planet yang tampak rusak. Sejumlah besar racun juga pada saat ini terus meresap ke dalam planet-planet ini. Saking beracunnya gas-gas tersebut, jika gas-gas ini terkena atau terhirup oleh orang dengan kekuatan dosian, tubuh mereka bahkan benar-benar akan langsung membusuk. Selain itu tempat hukuman dewa ini juga sangat besar dan hanya ada sedikit orang yang mengetahui ukuran spesifiknya. Konon katanya tempat ini dulunya adalah tempat di 3000 alam. Namun tempat ini telah dikalahkan hingga pada akhirnya tempat ini benar-benar tidak memiliki penghuni. Oleh karena itu sumber daya energi di tempat ini juga sangat buruk. Energi spiritual langit dan bumi bahkan origin ki di sini juga benar-benar sangat kacau. Sumber origin ki di sini benar-benar sangat langka sehingga persaingan untuk mendapatkan sumber daya di sini seringkali berujung pada pertempuran sengit. Faktanya secara singkat dapat dikatakan tempat ini lebih cocok disebut dengan sebuah neraka. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini sedang melakukan perjalanan di lubang cacing. Tidak lama setelah Xiao Yan melakukan perjalanan tiba-tiba tekanan gravitasi yang sangat kuat pada saat ini menekan Xiao Yan. Tekanan kuat ini benar-benar di luar imajinasi Xiao Yan yang mengakibatkan Xiao Yan seketika terjatuh pingsan. Entah berapa lama Xiao Yan menutup matanya dan pada saat ini Xiao Yan terlihat terbaring di tanah yang berlumuran darah. Tanah ini memancarkan bau darah yang sangat menjijikan. Ini adalah planet yang sepi yang serba merah dan terdapat banyak sekali gunung berapi. Banyak sekali gunung berapi yang meletus setiap waktu. Di tengah-tengah sebuah ledakan gunung berapi saat udara di sini dihirup ke paru-paru, hal tersebut akan segera menimbulkan sensasi terbakar yang sangat tidak nyaman. Tidak diketahui sudah berapa lama Xiao Yan terbaring di sana hingga pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini membuka matanya. Namun Xiao Yan tampak lemas dan terlihat tubuh Xiao Yan pada saat ini telah rusak parah. Sejumlah besar energi kematian juga pada saat ini mengalir ke tubuh Xiao Yan membuat tubuh Xiao Yan tidak mampu beradaptasi. Energi di dalam tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkuras oleh energi kematian. Energi ini benar-benar menimbulkan efek buruk termasuk dengan efek penuaan. Terlebih lagi rasa sakit juga pada saat ini terasa di tubuh Xiao Yan. Namun meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terus tetap tenang sambil menatap ke arah langit yang berwarna merah. Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menggerakkan tubuhnya akibat serangan dari energi kematian. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan hanya bisa berbaring dengan tenang sambil mencari sebuah solusi. Dengan energi kematian yang pada saat ini melekat di tubuh Xiao Yan, pemulihan tubuh Xiao Yan juga benar-benar terhambat dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggertakkan gigi. Xiao Yan masih terus mencari cara untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan hanya bisa terus berbaring. Namun setelah beberapa saat pada saat ini terdengar suara bergegas melintas di atas langit. Xiao Yan bisa melihat ada 7 atau 8 orang kurus yang melesat membawa mayat di pundak masing-masing. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit terkejut karena tiba-tiba mereka berhenti setelah pemimpin mereka melambaikan tangan. Xiao Yan memperhatikan pemimpin yang pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan. Sosoknya seketika kembali melambaikan tangan dan seorang pada saat ini bergegas melesat ke arah Xiao Yan.
Sosok kurus ini seketika memperhatikan Xiao Yan. Melihat mata Xiao Yan yang terbuka, tiba-tiba sosoknya tertawa dan berkata kepada pemimpin mereka bahwa pria ini masih hidup. Mendengar hal tersebut, pemimpin itu pun segera melesat ke arah Xiao Yan dan memperhatikan Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini bisa merasakan kekuatan Xiao Yan dan dirinya mengetahui bahwa Xiao Yan merupakan orang hebat. Hanya saja si pria juga pada saat ini menghela nafas karena Xiao Yan juga telah terjangkit oleh energi kematian. Pria itu pun seketika bergumam bahwa orang ini telah diserang oleh energi beracun. Racun ini juga telah menyerang jantungnya, terlebih lagi energi kematian juga telah menyebar. Tidak mungkin pulih baginya dari cedera seperti ini dan dirinya sepertinya hanya bisa dikorbankan. Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera memerintahkan pria lainnya untuk membawa Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa terdiam sambil membuka matanya dan bertanya-tanya siapakah orang-orang ini, apa yang dilakukan oleh orang-orang ini di dalam kehampaan yang tidak berpenghuni. Sementara itu kelompok ini pada akhirnya segera kembali berlari kencang dengan membawa banyak mayat, begitu juga dengan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan yang pada saat ini masih membuka matanya terus-menerus memperhatikan lingkungan di sekitar. Setelah cukup lama berjalan, pada akhirnya kelompok ini berhenti di sebuah gunung berapi yang besar. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat ada lebih banyak orang yang berkeliling di sekitar bibir kawah. Xiao Yan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang ini. Tetapi Xiao Yan bisa melihat bahwa di antara orang-orang ini mereka membawa mayat di punggung masing-masing. Di antara mereka pada saat ini setidaknya ada yang membawa 1, 2 atau bahkan 3 mayat di punggung mereka. Semua orang ini berkeliling menghadap ke arah bibir kawah dan mata mereka semua tertuju kepada kawah. Xiao Yan juga pada saat ini bisa melihat ada sesosok yang mengenakan jubah yang berbeda dari orang-orang lainnya. Xiao Yan menyadari tampaknya ini adalah pemimpin dari orang-orang ini. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok yang berjubah itu pun seketika membuka mulutnya. Sosoknya berkata bahwa sepertinya mereka semua telah sampai pada puncaknya. Semua orang pada saat ini telah berkumpul dan mereka harus segera menjalankan tugas mereka. Sementara untuk mereka yang belum sampai, dirinya khawatir mereka telah mengalami kecelakaan dan tidak akan tiba. Sebaiknya mereka pada saat ini memulai prosesnya dan dirinya akan memimpin mereka untuk pergi ke Istana Tobrut.